Ya, selamat pagi teman-teman semua. Kembali lagi kita mengulas terkait dinamika politik yang makin hari makin cukup menarik untuk kita perhatikan menjelang pelantikan Pak Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia tahun 2024 sampai 2029. Eh, Pasca dari penetapan keputusan KPU terkait tentang pemenang Pilpres di 2024 ini yang dinyatakan Pak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang Pilpres, rasa-rasanya memang kita diperlihatkan sebuah drama-drama politik yang cukup membuat kita tergelitik dan ketawa bahwa dua partai ataupun tiga partai, baik Nasdem, PKB maupun PKS, yang mendekati Pak Prabowo untuk ingin dirangkul menjadi eh, pasangan atau menjadi koalisi kabinet Indonesia Maju di tahun 2024 tersebut. Nah, ini memang menimbulkan berbagai macam pandangan politik yang kontra dan pro dan kontra, terutama bagi para pendukung-pendukung masing-masing paslon. Bagi pendukung masing-masing paslon, paslon Amin, bahwa mereka sangat kecewa sekali dengan sikap kedua partai tersebut yang tidak mencerminkan sebagai eh, pengusung perubahan. Karena bagaimanapun kedua partai ini yang ketika maju pada Pilpres 2024 ini, ketika masa kampanye, sangat meyakinkan bagi masyarakat atau pendukung dari paslon Amin bahwa mereka adalah partai yang benar-benar memiliki komitmen untuk mengusung perubahan. Tetapi ketika dinyatakan Prabowo Subianto sebagai pemenang, mereka merapat untuk mencari sebuah jabatan tertentu dengan alasan bahwa ingin memperbaiki atau ingin bersama-sama memajukan negara Indonesia ini dari berbagai macam problematika yang akan datang di 2024 mendatang. Tentu ini menjadi sebuah olok-olok dari para pendukung Amin. Rasa kecewa pasti ada rasa kecewa. Contohnya Pak Refli Harun memberikan cap bagi kedua partai tersebut adalah kedua partai yang memiliki apa namanya, mualaf oposisi. Ini cukup menarik nih, saya sangat tergelitik melihat kata-kata ini. Cap mualaf politik itu yang dimaksud Pak Refli itu ketika masa kampanye pengusungan Pak Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai calon calon presiden dan wakil presiden, mereka ini sudah masuk menjadi seorang mualaf untuk posisi oposisi. Tetapi ketika mereka hasil pemilu pilpres ini sudah selesai, mereka pun iman politiknya itu goyah. Jadi seakan-akan yang dimaksud mualaf oposisi itu mereka memiliki keimanan yang setipis tisu. Jadi ketika ditawari sebuah jabatan, ditawari sebuah koalisi dengan iming-iming jabatan menteri, ya mereka tergiur dengan tawaran-tawaran kekuasaan tersebut. Nah, ini Pak Refli Harun ini ya termasuk salah satu representasi dari suara-suara para pendukung Amin. Karena bagaimanapun yang namanya masyarakat dengan ideologi yang kuat, apalagi kontestasi pilpres ini kan cukup memberikan apa namanya,
harapan yang kuat bagi masyarakat bahwa paslon yang mereka usung itu ya harus benar-benar menjadi seorang pemenang. Ketika calon yang mereka usung itu kalah, otomatis pukulan telak bagi para pendukung. Mungkin ada yang kecewa, ada yang sakit hati melihat kedua partai tersebut seolah-olah memperlihatkan drama yang begitu menjijikan bagi mereka ya. Sikap pragmatisme politik yang sebenarnya bagi para kalangan masyarakat yang lugu yaitu menjijikan, sangat mengecewakan. Tapi bagi para pengamat politik, bagi para elit-elit politik, ya memang namanya politik itu seperti itu. Politik itu harus menyisakan ruang tertentu untuk benar-benar tidak ketika mereka melakukan langkah-langkah politik, kemudian mereka tidak lagi tergabung, mereka ingin menyisakan ruang untuk pragmatisme seperti itu. Jadi bagi para pendukung-pendukung Anies Baswedan, mungkin juga Pak Anies Baswedan pun dalam hatinya merasa kecewa. Tapi bagaimanapun ya Pak Anies Baswedan bukan siapa-siapa. Dia hanya sekedar orang yang diusung dari partai politik, ya kan? Diusung partai politik, dan dia pun bukan seorang kader apalagi ketua umum partai. Jadi ya mau gimana lagi? Inilah realitas perpolitikan Indonesia. Dengan argumentasi, narasi yang dibangun adalah narasi gotong royong, kemudian narasi Pancasila. Ya seperti inilah. Jadi kita sebagai masyarakat memang harus menyisakan ruang kosong untuk tidak terlarut pada kekecewaan yang begitu mendalam. Karena bagaimanapun namanya politik seperti itu. Dikala mereka kalah, mereka akan merapat dan mendapatkan keuntungan dari situ. Dan siapa yang menang ya mereka benar-benar ingin mencari sebuah kawan-kawan yang baru untuk memberikan dukungan politik di DPR. Karena bagaimanapun setiap kebijakan dan undang-undang yang ingin digagas oleh pemerintahan itu harus melalui dari persetujuan DPR. Oke teman-teman, terima kasih. Silakan isi kolom komentar jika memang ada yang ingin menyampaikan pendapatnya. Terima kasih.